Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja, semoga selalu dalam lindungannya, dan semoga kalian selalu semangat dalam menjalani hari. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Yang belum aktifin loncengnya, bisa diaktifin dulu. Jadi kalau misalnya aku nih sewaktu-waktu mau update video, kalian bisa langsung lihat. Di video sebelumnya, aku sempat membahas mengenai latar belakang dari P. Diddy. Jadi untuk kalian mungkin yang belum nonton, bisa langsung nonton dulu agar kalian bisa ngerti gitu loh, latar belakang dari seorang P. Diddy itu apa, kok dia bisa sampai kena kasus sebesar itu, kenapa, terus sebesar apa nama dia dulu hingga sekarang, sekaya apa dia. Kalian harus tahu dulu di basicnya dari kasus ini. Sebelum kalian masuk ke kasusnya, harus tahu dulu dong siapa pemeran utamanya. Dan untuk di video kali ini, aku akan langsung masuk ke kasusnya dia. Jadi akan aku tulis kronologi lengkapnya secara urut, mulai dari terkuaknya kasus hingga saat ini persidangan. Yang pertama adalah pada tanggal 16 November 2023, gugatan pertama P. Diddy muncul dari mantan kekasihnya, yaitu Casey Ventura. Casey Ventura menggugat P. Diddy atas tuduhan tindakan abusif dan tindakan kekerasan seksual yang terjadi selama mereka menjalin asmara, yaitu pada tahun 2007 hingga tahun 2018. Dalam gugatannya, Casey juga mengatakan bahwa dia sudah menanggung semua kekerasan, termasuk pemukulan berulang kali, pemaksaan, tindakan seksual dengan pekerja seks pria. Terus si Diddy itu nonton Casey sedang berhubungan dengan pria itu. Bahkan setelah putus pun, Casey ini menyebutkan bahwa si Kom beberapa kali sempat datang ke rumahnya Casey dengan memaksanya masuk dan memaksa untuk memerkosanya. Tetapi Casey pun menolak beberapa kali dan sempat mendorongnya, sempat menendangnya. Tapi pengacaranya Diddy, Ben Brafman, itu menyangkal semua tuduhan yang diucapkan oleh Casey. Jadi kayak semuanya itu bohong, semuanya itu nggak ada, semuanya itu fitnah, semua tuduhan yang kamu layangkan ke klienku tuh tanpa dasar gitu loh. Kamu nggak ada bukti, berarti kamu tuh nggak bisa nuduh klienku seperti itu, gitu intinya. 23 November 2023 ini mulai muncul nih beberapa gugatan dan jenisnya sama. Ya, kalau enggak pemaksaan, ya kekerasan seksual, sama intinya. Jadi di 23 November ini langsung muncul dua gugatan, ya, dari perempuan, semua perempuan. Yang pertama adalah seorang perempuan anonimus, jadi tidak disebutkan namanya. Dia itu mengaku sebagai korban dari P. Diddy atas kasus pelecehan dan pemukulan. Untuk yang kedua itu bernama Joy DeCreation Neal. Jadi sudah ada berapa orang? 3 orang yang menggugat P. Diddy dengan kasus yang sama. Untuk yang Joy itu dia juga sama lah kurang lebih. Jadi ya kekerasan seksual, terus dia melakukan pemukulan. Selain itu, Combs juga sempat beberapa kali mencekoki Joy ini dengan minuman yang sudah diberikan narkoba. Otomatis kan dia langsung kayak nge-fly gitu ya, kayak nggak sadar. Ya kemudian ya udah dilecehkan lagi. Dan itu terjadi pada saat Joy masih kuliah. Tahun berapa coba? 1991. Sekarang tahun berapa? 2023 waktu itu ya. Waktu dia gugat kan tahun 2023. Kejadiannya tuh tahun 91. Bayangin aja, dia bungkam selama berapa tahun, selama berapa puluh tahun, dari 91 sampai 2003. Dia nggak berani ngomong. Karena apa? Karena Diddy punya senjata nih. Dia punya senjata. Kenapa si Joy nggak bisa ngomong? Apa coba? Jadi selama dia melakukan adegan pelecehan itu sama Diddy direkam. Dalam waktu tahun 91 kan Joy masih kuliah, ya kan?
otomatis kan dia masih muda nih, dia masih butuh mencari jati diri nih ya kasarannya. Otomatis kan dia nggak mau dong videonya ini tersebar, makanya dia lebih memilih untuk bungkam, dia lebih memilih untuk diam, karena si Didinya pun juga mengancam kalau misalnya kamu berani ngomong, kamu berani bilang ke orang-orang, video ini aku sebarin, selesai gitu. Jahat ya. 28 November tahun 2023, Combs resmi mengundurkan diri dari Revolt. Apa itu Revolt? Jadi, Revolt adalah jaringan televisi kabel digital dan perusahaan media yang berorientasi musik Amerika dan menargetkan orang Afrika Amerika, dan perusahaan ini pun didirikan oleh Combs dan temannya pada tahun 2013. Mundur nih dia karena mungkin kan kayak sudah ada beberapa gugatan yang masuk, jadi dia tidak ingin namanya itu terlalu disorot gitu kayaknya. 6 Desember 2023, tadi sudah berapa gugatan guys, dari Chessy, dari perempuan Anonymous, sama ada dari Joy, dan ini keempat, ada gugatan lain yang muncul. Gugatan dari seorang perempuan bernama Jen Du menyebut bahwa dia menjadi korban perdagangan seks PDD, dan dia pun juga mengaku kalau dia sudah pernah diperkosa secara ramai-ramai, dan itu terjadi pada tahun 2003 saat Du ini masih berusia 17 tahun. Ya sama kejadiannya, sama kan, jadi kayak dia itu udah lama kan, 2023. Jadi senjatanya si PDD itu sama, dia melecehkan tapi rekamannya disimpan, itu bisa menjadi ancaman buat dia ke korbannya gitu. Gak lama setelah itu, Combs pun melakukan klarifikasi dengan menyangkal semua tuduhan yang dituduhkan kepada dia. Udah banyak loh gugatan yang masuk dan semua sama loh ini, tapi dia menyangkal. Dia pun sampai bilang kalau semua tuduhan yang dilontarkan kepada saya itu semua tuh bohong, semua hoax, semua itu hanya untuk mereka yang ingin meraih keuntungan secara instan dengan menjatuhkan nama saya gitu. Dia pun juga bilang kalau dia tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan, saya akan berjuang lagi demi mengembalikan nama baik saya dan keluarga saya. Lalu pada tanggal 10 Desember 2023, PDD mulai ditinggalkan beberapa sejumlah brand. Kan PDD ini juga mempunyai perusahaan e-commerce gitu ya, namanya Empower Global. Jadi kayak dia itu menaungi beberapa pengiklan yang mau diiklankan di perusahaan dia. Tapi karena sudah adanya beberapa gugatan tadi, beberapa pengiklan pun memutuskan hubungan kerjasama dengan PDD. Empower Global itu sendiri adalah pasar serba ada untuk bisnis yang dikhususkan untuk para orang kulit hitam yang didirikan oleh PDD tadi. Jadi ini itu mengkhususkan untuk para orang seperti PDD yang berkulit hitam yang memiliki bisnis di bidang kecantikan, fashion, seni. Jadi komitmennya Combs itu untuk memperkuat kewirausahaan orang-orang berkulit hitam karena dia adalah contoh yang nyata. Aku berkulit hitam bisa sukses, otomatis semua saudaraku juga bisa sukses. Makanya dia tuh merangkul semua orang berkulit hitam itu agar bisa menjadi kayak dia gitu. 13 Desember 2023, acara demi acara Combs pun mulai dibatalkan nih. Salah satunya adalah rencana pembuatan reality show terkait kehidupan keluarga Combs dibatalkan. Ya meskipun masih belum sampai syuting nih ya, cuma masih dalam proses pengembangan, cuma sudah melakukan pembatalan di awal. Lalu kita loncat di tahun 2024, tepatnya tanggal 26 Februari. Gugatan baru muncul dari produser musik. Produser musik bernama Rodney Lil Ruth Jones Jr. yang pernah kerjasama dengan PDD juga mengajukan gugatan pelecehan seksual. Cowok lo ini, bayangin.
Jadi tahun 2002 sampai 2003, Lil Ruth sama P Diddy ini terlibat dalam satu proyek, dan dia pun sempat tinggal satu rumah dengan P Diddy karena mungkin kan persiapan proyeknya tuh harus benar-benar matang. Jadi P Diddy ngajak nih, gimana kalau kita tinggal bareng aja dulu untuk menyelesaikan proyek ini. Dimana di gugatannya itu Lil Ruth mengaku kalau P Diddy tuh sering mepet-mepet gitu loh ke Lil Ruth, terus diajak gitu. Tapi ya Lil Ruth menolak lah otomatis. Cuman dengan lamisnya ini ya, dengan lamisnya omongannya Diddy nih, dia bilang semua orang kalau mau masuk ke industri musik itu ya harus kayak gini, Ruth. Kamu mau ikut kemana aja, mau ikut ke project mana aja, pasti ya harus kayak gini, harus melakukan ini dulu gitu. Dan juga Diddy tuh bilang kalau semua ini emang lumrah dilakukan, ya emang umumnya kayak gini lah, gak usah takut. Juga sempat diancam kalau misalnya nggak mau ya project ini harus berhenti. Jahat gak sih? Ih, gemes aku. Ya karena banyak yang mulai lapor nih, banyak yang mulai speak up, jadi dia pun juga mulai memberanikan diri untuk speak up. Dalam laporannya pun dia juga sempat mengatakan kalau dia itu sama kayak lainnya, dicekoki minuman yang ada narkobanya, dilecehkan, bangun-bangun tuh dia udah tanpa busana dan dikelilingi oleh banyak lelaki. Bayangin loh. Ih. Lalu pada tanggal 25 Maret 2024 penggerebekan rumah P Diddy pun dilakukan. Menurutku ya ini itu gongnya sih. Jadi kayak semua terjawab di sini gitu loh pada saat polisi melakukan penggerebekan di rumahnya yang ada di Los Angeles. Penggerebekan itu pun dilatar belakangi oleh investigasi perdagangan seks. Pada hari yang sama pada saat penggerebekan rumahnya P Diddy juga terjadi penangkapan di Opa-locka Airport. Seorang pria berumur 25 tahun yang bernama Brendan Paul ditangkap karena dituduh sebagai kurir narkobanya Diddy. Oke, kita kembali ke penggerebekan rumahnya ya. Kalian tahu nggak yang ditemukan polisi apa? Ya pasti udah tahu lah ya, udah baca berita dong ya. 1000 botol baby oil, pelumas, 3 senapan jenis AR-15, berbagai macam jenis narkotika. Dan temuan itu seolah-olah menjawab semua tuduhan-tuduhan dia gak sih? Temuan itu kan sangat aneh gitu loh menurut aku tuh. Gimana kalau semua tuduhan itu bener? Besoknya 26 Maret tahun 2024, P Diddy beserta kuasa hukumnya mengecam penggerebekan. Aaron Dyer mengecam penggerebekan rumah dari kliennya ini yang dianggap adalah penyalahgunaan kekuasaan militer, dan dia tuh menganggap kalau tuduhannya itu kayak tidak mendasar gitu loh, kayak nggak ada buktinya. Hello, nggak ada bukti, jelas-jelas ditemukan barang-barang aneh di rumah Anda. 10 Mei 2024, jadi si Deddy Combs meminta gugatan pemerkosaan untuk dihapus mintanya. Siapa yang dihapus? Coba tebak. Gugatannya John Doe tadi loh, tahun 2003 itu minta dihapuskan sama P Diddy. Kenapa? Karena P Diddy menilai kalau gugatan itu terlalu lampau, terlalu lama. Jadi dia juga merasa kalau keterlibatan dia dalam kasus itu memang salah dan mengerikan. Tom juga berdalih bahwa kejadian itu dengan saat dia menggugat itu terlalu lama. 17 Mei 2024, beberapa video kekerasan P Diddy juga sudah mulai tersebar nih. CNN menayangkan video dari tahun 2016. Ini video tahun 2016 di mana menunjukkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh Combs kepada mantan pacarnya, yaitu Casey Ventura yang tadi yang pertama dia itu. Saat mereka itu sedang menginap di hotel. Jadi ditendang, dijambak, itulah pokoknya. Video itu jadi titik balik nih, jadi kayak yang memperkuat kebenaran dugaan yang selama ini ditujukan ke Combs. Jadi kayak oh emang udah bener nih, orang ini emang melakukan kekerasan pada Casey gitu. Padahal ya waktu itu kasusnya Casey itu sudah ditutup.
tapi baru muncul nih videonya. 2 hari setelah itu, Combs membuat sebuah video permintaan maaf. Video Combs merilis sebuah video permintaan maaf di mana dia melakukan kekerasan kepada Casey pada tahun 2016. Dia mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas segala tindakan yang terjadi di video itu. Dia pun merasa jijik pada diri dia sendiri karena dia pernah melakukan hal seperti itu. Dia pun sangat menyesal dan dia sangat ingin berubah untuk menjadi seorang laki yang lebih baik lagi. Dia pun juga meminta maaf secara khusus kepada Casey dan kepada beberapa orang. Tanggal 21 Mei 2024. Kalian pikir gugatannya stop sampai situ? Enggak. Mulai banyak lagi nih gugatan yang muncul. Gugatan yang sekarang muncul dari seorang mantan model bernama Crystal McKinney. Dan kejadian ini itu pada tahun 2003. Dalam gugatan tersebut udah pasti ketebak ya kemana arahnya nanti ya. Sama kayak lainnya, diberi obat kekerasan, terus di video, kayak gitulah intinya, sama semua. 11 September 2024, gugatan lagi muncul dari mantan grup Dynasty Kane. Salah seorang mantan girl group Dynasty Kane yang dulu juga bekerja di bawah Bad Boy Record punyanya P. Diddy ya, mengajukan gugatan kepada P. Diddy, mengatakan bahwa selama dia bekerja sama P. Diddy itu ya dilecehkan, terus diberi kekerasan, gak boleh tidur, gak dikasih makan, gak dibayar, royaltinya gak dibayar full. Bayang no. Lalu pada tanggal 16 September 2024 ya, ini pecahnya media sosial, pecahnya semua berita media, P. Diddy ditangkap. Baru itu kan kalian mulai tahu nih kalau P. Diddy bermasalah. Padahal dia sudah melakukan kesalahan di masa lampau banyak pol, cuma baru mencuat itu yang mulai besar ya ini 16 September 2024 pas dia ditangkap. Sean Diddy Combs ditangkap di Manhattan setelah didakwa oleh Dewan Juri atas kasus pelecehan seksual, perdagangan seks, dan kekerasan. Salah satu pengacaranya Diddy yang bernama March Agnifilo mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Dia mengatakan bahwa Tuan Combs sangat kooperatif dalam penyelidikan ini dan dia juga secara sukarela pindah ke New York minggu lalu untuk mengantisipasi tuduhan ini. Mohon tunda penilaian Anda sampai Anda memiliki semua fakta. Padahal kan faktanya udah di depan mata semua ya, semua bukti yang ditemukan di rumahnya, gugatan-gugatan, videonya Casey. Tetapi ya dia tetap membela kliennya dengan bilang kalau misalnya si Diddy ini nggak bersalah. 17 Desember 2024, pengungkapan dakwaan. Dakwaan terhadap Sean Diddy Combs terungkap sehari setelah penangkapan. Dakwaan itu berisi P. Diddy dituduh menjalankan konspirasi kekerasan, konspirasi pemerasan yang meliputi perdagangan seks, kerja paksa, penyuapan, dan pemerasan, dan juga keterlibatannya dalam prostitusi. Lalu pada tanggal 19 September 2024, Diddy tidak mengaku bersalah. Jadi, Diddy ini tetap tidak mengaku bersalah atas semua tuduhan yang dituduhkan ke dia. Bahkan ya, pengacaranya Diddy ini menawarkan 50 juta dolar atau senilai 760 miliar sebagai jaminan agar Diddy menjadi tahanan rumah aja, jadi kayak nggak usah dipenjara gitu. Tapi Hakim Robin F. Tarnowski menolak semua jaminan itu. Bagus bu, pinter bu, dan memerintahkan Diddy untuk tetap dipenjara hingga persidangan dimulai. 20 September 2024, jadi Sean Diddy Combs ini dipenjara dalam pengawasan pencegahan bunuh diri. Apa itu maksudnya? Jadi di sana itu ada sebuah penjara di mana penjara itu diawasi secara ketat.
Ya, jadi dia kalau misalnya di penjara itu sampai tidak bisa melakukan upaya bunuh diri, itu yang ditakutkan. Karena kan takutnya kan mentalnya dia lagi down, terus dia melakukan bunuh diri gitu kan. Ya itu yang dicegah. Jadi dia dimasukkan ke penjara khusus pencegahan bunuh diri. 25 September 2024 muncul gugatan baru, yaitu gugatan menjual video porno. Gugatan baru untuk PDD baru muncul dari seorang wanita yang bernama Talia Greaves. Didi digugat atas dugaan kekerasan seksual dan distribusi video pornografi. Dalam gugatannya, Didi juga dituduh telah melakukan tindakan pelecehan di studio miliknya yang ada di New York pada tahun 2001. Greaves mengaku saat itu dibius, diperkosa hingga direkam tanpa persetujuannya. Pada tahun 2023, korban lantas mengetahui adanya rekaman di kejadian itu. Jadi kayak dia tahu nih aku direkam dan jadi kayak aku tahu nih aku sudah direkam dan video itu juga sudah diperjualbelikan. Makanya dia membuat gugatan baru, yaitu tadi jual beli video porno. 26 September 2024, kesaksian seorang gigolo. Seorang pekerja seks komersial laki-laki atau biasa disebut gigolo memberikan kesaksian kepada polisi bahwa dirinya pernah direkrut di salah satu pesta liarnya PDD. Pria tersebut memberikan sebuah video kepada polisi yang berisi tentang pesta liarnya PDD yang disebut Freak Off. Nanti aku bahas di video lain ya. Freak Off ini aku masukkan di teori konspirasi. Di gigolo tersebut mengatakan ke polisi waktu acara Freak Off, waktu acara pestanya Didi ini, bahwa seorang gigolo dan seorang PSK perempuan melakukan sebuah hubungan, lalu Didi ini merekam secara diam-diam. Sesuai kan? Jadi kayak seolah-olah tuduhan dari gigolo ini itu benar-benar kayak sesuai dengan tuduhan-tuduhan sebelumnya, model kekerasan, mencekoki dengan narkoba, direkam, dijual, ya kan? Lalu tanggal 30 September 2024, Didi dikeluarkan dari penjara bunuh diri. Jadi dia sudah dirasa aman nih, nggak akan bunuh diri, mentalnya sudah aman gitu ya. Jadi dia dikeluarkan dari penjara anti bunuh diri tadi untuk ke penjara biasa. Selain keluar dari daftar pengawasan bunuh diri, Didi juga bisa bertemu keluarganya di dalam tahanan sembari menunggu persidangannya di awal Oktober. 1 Oktober 2024, baru berapa hari nih? Belum ada 10 hari kan? Ya, 1 Oktober. Pertama kali mencuat kasus ini itu kan karena Casey Ventura tadi ya. Ya, tahun 2023, tahun lalu. Terus mulai ada gugatan terus sampai hari itu 1 Oktober 2024 ada berapa aduan? Ada 3.000 aduan, 3.000 gugatan yang dilayangkan kepada PDD. Bayangin loh, 3.000 gugatan. Berarti ada 3.000 korban dong. Dan kalian tahu paling kecil tuh berapa umurnya? 9 tahun. Sean Diddy Combs akan menghadapi 120 tuntutan hukum baru terkait pelecehan seksual yang diajukan di New York, Los Angeles, dan Miami. Hal itu diajukan sekelompok pengacara usai mendapatkan banyak laporan dari terduga korban dan tengah menuju pengajuan resmi. Kelompok pengacara mengklaim telah menerima lebih dari 3.000 laporan setelah mengeluarkan seruan kepada mereka yang selama ini menjadi korban PDD. Setelah pengecekan, pengacara memastikan ada 120 kasus yang bisa ditindaklanjuti. Oke, jadi segitu dulu aku bahas kasusnya, karena kasusnya kan masih berjalan ya, masih ongoing. Jadi sementara aku masih dapat infonya sampai tanggal 1 Oktober. Jadi untuk kalian yang mungkin sudah dapat perkembangan kasusnya bisa langsung komen di kolom komentar. Terus setelah ini aku masih akan ada video lanjutan tentang beberapa teori konspirasi yang ada di kasus PDD ini. Khususnya kalian kalau misalnya mau dengar, karena masih banyak loh, ya ampun,
teori konspirasi itu banyak pol tentang kasus ini. Jadi nggak mungkin ya satu video. Akan aku jadikan beberapa part. Jadi yang pertama kemarin aku sudah bahas tentang latar belakangnya. Terus yang kedua ini aku sudah bahas tentang alurnya. Yang ketiga nanti aku akan bahas tentang beberapa artis yang terlibat. Konspirasinya apa lagi nih? Terima kasih udah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih udah like. Jangan lupa untuk aktifin loncengnya, karena kalau misalnya aku update sewaktu-waktu kalian bisa tahu. Assalam, bye bye.